Kita mulai saja kajian kita pada malam hari ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul bermuwajahah di tempat yang penuh berkah. Ya. Hari ini hari Sabtu. Tanggal berapa, Bu, Pak? Beda. Tos lami teu gajihan jadi teu apal tanggal. Tanggal 12. Tuh. Ninggal heula HP. Ya. 12 September tahun 2020. Tanggal hijriahnya tanggal berapa? Oh, hebat Bapak. Hafal. 23 bulan Muharram tahun 14 1442 Hijriah ya. Makanya pada kesempatan malam hari ini kita akan coba membahas sejarah tentang bulan Hijriah ya. Karena memang hari ini kebanyakan kita yang tahu dan hafal itu bulan Masehi ya, bulan Masehi atau bulan kafir katanya. Oh, bulan kafir, tapi kita lebih hafal bulan Masehi ketimbang bulan Hijriah ya. Betulan pada malam hari ini biasanya kajian oleh Ustadz Ansor guru kita semua, tapi Ustadz Ansor tidak bisa hadir karena beliau juga ada jadwal ke Garut ya, berangkat tadi siang, mungkin hari ini sekarang sudah beres menuju ke Bandung. Bapak Ibu yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Senang sekali kita pada malam hari ini bisa berkumpul di sini melaksanakan salah satu titah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengkaji, meneliti tentang agama Islam ya. Di hadis riwayat Muslim jelas, hadisnya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan min turukil jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka tolabul ilmi, menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya dari jalan-jalan menuju ke surga, ilal jannah. Siap Bu Oyong? Pak, masuk ke surga? Terus siap masuk surga? Nah, siap? Tapi kedah maut lah. Siap maut? Iya tuh, cita-cita yang abu surga dari maut alim ya ya. Karena satu-satunya pintu masuk ke surga itu harus mati dulu, harus meninggal dulu, harus meninggalkan dunia ini ya. Tapi jangan pernah takut mati, karena mati itu pasti ya. Nah, hirup atuh ariseun maut mah ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Jangan takut mati. Justru yang harus kita takutkan itu adalah kehidupan setelah kematian. Itu yang harus kita khawatirkan. Karena kematian itu kalau kita ibaratkan seperti pintu saja. Ibu melangkah keluar dari masjid, keluar lewat pintu, tapi pintu itu mati cuman sebentar ya.
Bahkan di hadis diterangkan ketika seorang dikuburkan lalu didoakan, lalu ditinggalkan oleh yang mengantar 7 langkah, jenazah tersebut sudah dihidupkan kembali, langsung ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kan tidak lama ya. Tidak lama. Digambarkan hanya 7 langkah ditinggalkan oleh para pengantar, dia langsung akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalul kubur, pertanyaan di dalam alam kubur. Maka yang harus kita takutkan itu adalah kehidupan setelah kematian. Bapak Ibu, sekarang kita masuk di bulan Muharram, ya. Bulan keberapa di tahun Hijriah Muharram itu? Bulan pertama, ya. Bulan pertama di tahun Hijriah itu namanya bulan Muharram, ya. Bulan yang pertama di tahun Hijriah. Ditentukannya awal hijrah, ya. Penamaan tahun Hijriah itu sejak zaman siapa? Ditentukan penanggalan tahun Hijriah itu adalah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ya. Bukan pada zaman Nabi. Zaman Nabi belum ada tahun Hijriah. Khalifah yang pertama dari Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq pun belum menggunakan tahun Hijriah, ya. Tapi kalau berkenaan dengan penamaan bulan, itu sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi pun penamaan tahun bulan Hijriah itu sudah ada, ya. Tapi tanggalnya tahunnya masih kosong, bingung, ya. Maka awal ditentukannya penentuan tahun Hijriah itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ini atas usulan Abu Musa Al-Asy'ari, seorang gubernur di daerah Basrah, ya. Abu Musa Al-Asy'ari selalu menerima surat dari Khalifah Umar bin Khattab, tapi bingung melihat surat tersebut, ya. Bulannya ada, tanggalnya ada, tapi tahunnya tidak ada. Kadang suka tertukar. Maka Abu Musa Al-Asy'ari mengusulkan kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk menentukan tahun Hijriah. Pada waktu itu Umar bin Khattab banyak menerima usulan. Salah satu diantaranya adalah bagaimana kalau penentuan tahun Hijriah itu adalah dari kelahiran Nabi. Ada juga yang usul bagaimana kalau penentuan tahun Hijriah itu dari mulai hijrahnya Nabi. Maka usulan yang kedua yang diterima, ya. Usulan yang kedua bahwa penentuan tahun Hijriah itu ditentukan dari mulai hijrah Nabi. Nabi hijrah tahun berapa? Nabi hijrah tahun berapa? Ya tahun pertama, ya, tahun pertama dari hijrah. Karena awal penentuan tahun Hijriah itu pada tahun hijrahnya Nabi. Makanya Nabi hijrah itu pada tahun ke-1 dari tahun Hijriah. Sekarang tahun Hijriah tahun berapa? 1442 Hijriah. Berarti hijrah Nabi itu kalau dihitung sampai sekarang sudah 1442 tahun. 1442 tahun yang lalu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Sudah berapa? Kurang lebih hampir 15 abad, ya. Kurang lebih hampir 15 abad. Kalau kelahiran Nabi tahun, tanggal itu, tahun kelahiran
tahun gajah. Ya. Tahun gajah. Karena belum ditentukan tahun hijriahnya. Makanya disebutnya Nabi lahir pada tahun gajah, bertepatan dengan peristiwa penyerangan Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dengan mengirim pasukan pakai gajah. Ya. Di surat Al-Fil jelas itu diterangkan bagaimana peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha. Ya. Belum ditentukan pada itu tahunnya. Ya. Makanya mulai ditentukan itu pada hijrah Nabi sebagai patokan awal, mulai diresmikan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Itu juga bukan di awal, sudah di pertengahan menjelang akhir baru ditentukan tahun 1 Hijriah itu semenjak Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Itu untuk penentuan tahun. Untuk penamaan bulan, ya, jauh sebelum Nabi Muhammad pun nama-nama bulan itu sudah ada. Ya, nama bulan-bulan Hijriah itu diawali dengan bulan Muharram, bulan kedua bulan Safar, bulan ketiga Rabiul Awal, keempat Rabiul Akhir atau Sani, lalu bulan Jumadil Awal, Jumadis Sani, lalu Rajab. Rajabana osok bulanan teu. Sok anu Rajaban tara di dia mah insyaallah ya. Setelah Rajab Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan ya. Sya'ban, Ramadan, lalu taya paling apal. Pasti ya mah apal. Bulan Ramadan, bulan Syawal. Yakin apal ya mah. Ya. Ramadan dan Syawal. Sabab lebaran. Nu asalna saum jadi teu saum di bulan Syawal, pasti yakin apal. Setelah Syawal tuh rada bingung deui. Tuh hafid cenah. Ya. Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah Zulhijjah. Pasti rata-rata yang hafal itu 3. Ramadan, Syawal, Zulhijjah. Di bulan Syawal aya Idul Fitri lebaran, di bulan Zulhijjah oge aya lebaran Idul Adha. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu hafal nama bulan-bulan ini berarti Bapak Ibu hafal bulan-bulan Islam. Ya. Ada juga yang berpendapat nama-nama bulan itu bukan bulan-bulan Islam, bulan Arab saja. Tapi ternyata di luar itu pun orang-orang Arab punya nama bulan-bulan yang lain. Ya. Di luar yang tadi saya sebutkan Muharram, Safar, lalu Rabiul Awal, Rabiul Sani, Jumadil Awal, Jumadil Sani. Orang Arab pun punya nama-nama bulan yang lain. Dan penentuan bulan ini biasanya berdasarkan nama-nama musim. Ya. Kenapa disebut bulannya bulan Safar? Kenapa disebut bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal? Itu biasanya menurut kepada musim waktu. Ya. Kecuali ada 2 bulan yang tidak berdasarkan musim, yakni bulan Muharram sama bulan Zulhijjah. Itu patokannya bukan karena musim. Satu, Muharram itu adalah bulan yang dihormati. Kalau bulan Zulhijjah itu karena bulan pelaksanaan ibadah haji. Ya. Bulan haji bulan apa? Zulhijjah. Ya, bulan Zulhijjah. Artinya yang pertama bulan Muharram, bulan yang dihormati. Yang kedua bulan Safar. Safar itu artinya kuning.
dinamai bulan Safar karena pada waktu itu tanaman mulai menguning, ya. Kalau padi mau dipanen warnanya sudah menguning, ya. Lalu yang ketiga Rabiul Awal, artinya musim gugur yang pertama. Bulan yang keempat Rabiul Akhir, itu masuk musim gugur yang kedua. Bulan kelima Jumadil Ula, itu masuk pada musim dingin yang pertama. Bulan keenam Jumadil Akhir, masuk musim dingin yang kedua. Makanya Jamad itu artinya dingin, musim dingin. Rajab itu artinya es yang mulai mencair, ya. Rajab. Sya'ban artinya lembah, karena ketika musim gugur pertama, kedua, musim dingin pertama, musim gugur yang kedua, lalu mulai mencair, Sya'ban lembah, artinya para petani pada waktu itu mulai pergi ke ladangnya masing-masing untuk bercocok tanam. Karena kalau musim es tidak mungkin bisa bertani, ya. Tanaman kalau tertimpa dengan es pasti mati, ya. Ada musim gugur, musim es. Itu Sya'ban. Lalu Ramadan artinya adalah bulan pembakaran. Sudah mulai masuk waktu panas. Itu bulan Ramadan. Syawal panasnya bertambah, bertingkat suhu panasnya. Itu Syawal. Makanya Syawal itu artinya peningkatan, penambahan. Zulqa'dah artinya masa untuk duduk. Saking panasnya masyarakat Arab di sana duduk berdiam diri di rumah, ya, karena puncaknya musim panas. Zulqa'dah itu. Zulhijjah itu tadi di awal saya sampaikan tidak berkaitan dengan nama musim, tapi dengan pelaksanaan ibadah haji. Itu bulan haji, bulan Zulhijjah, bulan yang keberapa Zulhijjah? Ke-12, ya, bulan Zulhijjah itu. Nah, kalau yang tadi saya sebutkan bulan-bulan dalam Islam, orang Arab pun punya nama bulannya sendiri. Saya sebutkan di sini nama bulan yang biasa digunakan oleh orang Arab itu ada bulan Qanun Sani, artinya puncak musim dingin, bulan Subad, bulan Azar, Nasyan, bulan Ayyar, bulan Haziron, bulan Samus, bulan Ab, bulan Ailul, Tishrin Awal, Tishrin Sani, yang ke-12 bulan Qanun Awal. Hafal Bu? Tuh abi kita apa bulan ieu mah? Ya. Tadi oke kadang teu apal nu bulan Islam, ya, sakitu gaduh kalenderna. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nah teu apal, da gajianan teu make kalender eta, ya. Tapi kalau bulan Masehi mah budak leutik ya apal, ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei ya budak leutik ya apal. Tapi kalau bulan Islam, bulan Hijriah, budak kolot ge loba nu teu apal. Budak kolot ge loba nu teu apal, ya. Itu nama bulan-bulan orang Arab. Qanun Sani puncak musim dingin, Subad penghujung musim dingin, Azar menjelang musim semi, Nasyan musim hujan, Ayyar puncak musim semi, Haziron ujung musim semi, Samuz awal musim panas, Ab musim sangat kering, Ailul musim gugur, Tishrin awal penghujung musim gugur, Tishrin Sani awal masuk musim dingin, Qanun awal musim dingin.
Itu nama-nama bulan yang digunakan oleh orang Arab selain nama hijriyah, bulan hijriyah yang tadi. Ya, nama bulan. Kalau penamaan hari, ya, penamaan hari itu biasanya menggunakan angka. Ya, penamaan hari itu menggunakan angka. Hari Ahad. Hari yang keberapa di kita? Di kita mah hari ke-7 Ahad deh. Sebutnya juga weekend, ya. Weekend, week itu minggu, end itu terakhir. Kalau liburnya dari Jumat, Sabtu, long weekend. Padahal yang benar Ahad itu hari pertama. Asal kata dari wahidun, wahid satu. Wahid, ahad, kul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. Ahad, ahad itu hari pertama. Harusnya mulai beraktivitas itu hari Ahad, ya. Ahad hari pertama, Senin dari Isnin hari yang kedua, Selasa hari yang ketiga dari As-Sulas, As-Salis, Salis itu 3. Hari yang keempat Rabu dari Arba'ah, ya. Hari yang kelima Khamis, di kita jadi Kamis dari angka Homsatun. Homsatun berapa? 5, ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu nama hari berdasarkan angka, kecuali 2 hari, Jumat dan Sabtu. Kalau itu bukan berdasarkan angka. Jumat itu artinya waktunya untuk berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Makanya kalau ada istilah masjid jami, artinya masjid bersama. Kalau sholatnya disatukan, dibarengkan, namanya sholat jama', ya. Jumat, hari untuk berkumpul melaksanakan sholat Jumat. Sabtu artinya hari untuk menetap, diam, beristirahat. Jadi libur itu harusnya hari Sabtu, bukan hari Ahad, ya. Bahkan pesantren di kita kan liburnya hari Jumat, ya. Itu untuk penamaan hari, ya. Berbeda dengan penamaan hari di tahun Masehi di Inggris, ya. Sunday, Monday, terus Tuesday. Kalau itu berdasarkan nama-nama dewa. Sunday, sun bahasa Inggris artinya apa? Matahari. Disebutkan Sunday untuk menghormati dewa matahari, ya. Moon day, moon apa? Bulan, untuk menghargai dewa bulan. Tuesday kesananya pre-day, itu yang tak rapalah nukar itu teh. Ya, itu kalau tahun Masehi, dari mulai penamaan hari, lalu nanti penamaan bulan juga sama, berdasarkan nama para dewa, ya. Penamaan bulannya juga. Januari bulan pertama di tahun Masehi itu asalnya dari nama dewa yang bernama Janus, ya. Dewa Janus, dewa bermuka 2, yang satu menghadap ke depan, yang satu lagi menghadap ke belakang. Jadi 2 muka nanti, ya. Serem tuh, Bu. Mohon pernah kumaha lompat.
Ya, itu Januari dari nama dewa Janus. Yang kedua Februari berasal dari nama dewa Pebrus, dewa penyucian. Maret, April, ya. Kalau Maret itu berasal dari tahun Masehi dari nama dewa Mars. Dewa Mars itu dewa perang. Pada asalnya Maret merupakan bulan pertama pada kalender Romawi. Lalu pada tahun 45 SM, apa SM? Bu ibu mah SM teh pasti itu tuh. Toko supermarket aya SM cenah. SM itu sebelum Masehi, ya. Sebelum Masehi, Julius Caesar menambahkan bulan Januari dan Februari sehingga Maret itu menjadi bulan yang ketiga. April, Mei, Juni sama seperti itu. Semuanya berdasarkan nama-nama dewa, ya. Itu ya tahun Masehi dan Hijriah. Kalau tahun Hijriah yang menjadi patokannya itu adalah berdasarkan peredaran bulan, ya. Kalau Hijriah itu, kalau Masehi berdasarkan peredaran matahari, ya. Makanya nanti pasti ada perbedaan jumlah hari dalam satu tahun itu antara bulan Hijriah dengan tahun Hijriah dengan tahun Masehi, pasti ada perbedaan, ya. Sok biasanya paling terlihat itu kalau Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau disamakan antara penanggalan tahun Hijriah dengan tahun Masehi, tiap tahun itu selalu mundur, ya. Selalu mundur. Kalau dulu misalnya 3-4 tahun yang lalu Idul Fitri itu bisa jadi di bulan September, Idul Adha itu di bulan September, ya. Kebelakang ini masuk bulan Agustus, bahkan kemarin bulan Juli, ya. Karena memang beda. Selisih waktunya itu tiap tahun kurang lebih 11 hari perbedaan antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah, ya. Nanti kita bahas lagi itu bab perbedaan hari antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah. Penamaan bulan Hijriah, ya, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW pun itu 12 sudah ada, ya. Sebelum Nabi Muhammad bulan penamaan yang tadi itu sudah ada. Ini diisyaratkan di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna indatas syuhuri indallah isna asyara syahron. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah. Mulai kapan ditentukan satu tahun itu 12 bulan? Mulai dari yauma khalaqas samawati wal ardo, ya. Mulai dari diciptakannya langit dan bumi. Jadi 12 bulan itu bukan pada zaman Nabi Muhammad, jauh sebelum Nabi Muhammad, ya. Bahkan semenjak Nabi Adam, ya. Karena di sini kalimatnya yauma khalaqas samawati wal ard, sejak diciptakannya langit dan bumi, satu tahun itu ada 12 bulan, ya. Ada 12 bulan. Minha arba'atu hurumun. Dalam yang 12 bulan itu ada 4 bulan haram, ya. Ada 4 bulan haram. Untuk menjelaskan 4 bulan haram ini tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, tapi dijelaskannya di dalam hadis Nabi. Tentang penamaan atau tahun, baik Masehi ataupun Hijriah, semuanya patokannya berdasarkan makhluk Allah. Apa makhluk Allah itu?
matahari dan bulan. Matahari makhluk Allah, bulan sama makhluk Allah, ya. Sama-sama semua patokannya berdasarkan makhluk Allah, matahari dan bulan. Makanya dalam Al-Quran, la syamsu yanbagilaha ayud antudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan tidak mungkin malam pun dapat mendahului siang. Wa kullu fi falaki yasbahun, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Tidak mungkin malam mendahului siang, dan siang pun tidak mungkin akan mendahului malam. Semua beredar pada porosnya masing-masing. Kita tahu ya, dulu di SD belajar, di SMP IPA, masih ada IPA sekarang? Ya, anak-anak zaman now mungkin sudah tidak tahu IPA ya. Kalau saya dulu tahu IPA, atau mungkin Bapak dulu namanya apa? Ilmu, masih IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Di sana diterangkan secara ilmiah bahwa bumi ini berputar. Bumi yang kita diami ini berputar, ya. Bulan juga berputar, matahari juga berputar, ya. Ibu pernah berpikir ketika siang bulan pergi kemana? Ketika malam datang matahari pergi kemana? Pernah bertanya begitu? Kita masa biasa-biasa we, ketika pagi hari mulai matahari terbit dari arah mana matahari? Timur, ya. Padahal itu merupakan kekuasaan Allah. Bahkan bisa jadi nanti sebagai tanda datangnya hari kiamat, justru matahari itu akan terbit dari arah barat. Pernah Bapak Ibu berpikir mengucapkan alhamdulillah ya Allah matahari itu masih datang dari arah timur. Seandainya matahari datang dari arah barat, mau bagaimana? Kiamat. Itu ayat-ayat kauniyah, ya. Ayat-ayat kauniyah yang Allah sengaja turunkan, yang sengaja Allah adakan untuk membuat kita makin dekat dengan Allah, ya. Tapi kita mah biasa we, matahari kadang sok dicarekan matahari ke komo ayeuna mah panas-panas teuingnya cenah, ya. Kadang dicarekan matahari oke. Padahal bagaimana kita bisa hidup tanpa ada sinar matahari? Tidak akan ada kehidupan. Komo ibu-ibu mah popoyan ke segari nggak sinar matahari, ya. Tumbuhan juga tidak akan hidup kalau tidak ada sinar matahari, ya. Begitu. Ketika datang siang matahari pergi kemana? Ketika datang malam, ya. Ketika datang siang bulan juga tidak ada. Makanya dalam Al-Quran inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya bulan dan matahari itu dua tanda kebesaran Allah. Ayatani min ayatillah. Ternyata ada ayat yang memang tidak berhuruf dan tidak berharokat, ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu hari ini hanya membaca ayat-ayat yang berhuruf dan berharokat saja, Al-Quran, ayat Al-Quran, sementara ada ayat-ayat kauniyah. Kalau Al-Quran itu kan ayat kauliyah, ayat kauliyah berhuruf dan berharokat. Ada ayat-ayat kauniyah yang tidak berhuruf dan tidak berharokat, tapi kita pun harus bisa membaca, mentadaburi ayat-ayat kauniyah tersebut,
Salah satu di antaranya adalah bulan dan matahari. Itu ya, penambahan 12 bulan. Makanya saya sampaikan ada perbedaan antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah. Ini disyaratkan juga di dalam Al-Quran bahwa pasti akan berbeda antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah itu. Ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Kahfi ayat 25. Dulu ada orang Yahudi dan orang Arab bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menguji apakah Nabi Muhammad ini benar Nabi atau bukan, atau hanya mengaku-ngaku saja. Maka orang Yahudi dan orang Arab itu bertanya pada Rasulullah, tolong tanyakan kepada Rasulullah 3 hal. Jika Rasulullah bisa menjawab 3 pertanyaan itu, maka itu bukan Rasul. Jika Rasulullah tidak bisa menjawab 2, bisa menjawab 1, dia bukan Rasul. Baru bisa dianggap dia Rasul yang benar itu kalau bisa menjawab 2, tidak bisa menjawab 1. Wah, pertanyaan hebat, jebakan ya. Idealnya menurut kita kalau diajukan 3 pertanyaan semuanya harus bisa terjawab, tapi justru itu salah. Kalau bisa menjawab 2, tidak bisa menjawab 1, baru dia adalah Rasul. Maka ditanyakan ketiga hal itu pada Rasulullah. Pertanyaan yang pertama, tolong tanyakan kepada Nabi Muhammad, siapa Zulkarnain? Ya, itu ada pertanyaan apa? Kisah Zulkarnain, pernah membaca Bapak Ibu? Ada ya di dalam Al-Quran dikisahkan. Walaupun mungkin kita bertanya-tanya, Zulkarnain itu Nabi atau bukan? Karena tidak termasuk dari 25 Nabi yang kita hafal, tapi namanya ada di dalam Al-Quran, Zulkarnain. Maka Rasul menjawab, Zulkarnain itu adalah da'i yang menyebarkan agama tauhid, suka menjelajah dunia, suka adventure ya, suka menjelajah dunia. Betul, mereka mengakui ya. Yang kedua, tolong tanyakan kepada Nabi Muhammad, berapa lama para pemuda terkurung di gua Kahfi? Dalam Al-Quran juga ada, bahkan ada nama suratnya Al-Kahfi, menceritakan tentang Ashabul Kahfi ya. Tolong tanyakan berapa lama mereka terkurung di dalam gua. Yang ketiga, tolong tanyakan kepada Nabi Muhammad tentang ruh ya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ini Rasulullah tidak bisa menjawab. Dan memang betul sesuai prediksi mereka. Oh, betul berarti bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi juga seorang Rasul. Yang pertama Zulkarnain, Rasulullah menjawab. Yang kedua Ashabul Kahfi, berapa lama Ashabul Kahfi itu terkurung di dalam gua. Tentang Zulkarnain bisa dibuka di dalam surat Al-Kahfi ayat 83-84. Wa yas'alunaka an Dzulqarnain qul sa'atlu alaikum minhu dzikran ya. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain, katakanlah aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi ini, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Al-Kahfi 83-84 ya. 3 pertanyaan yang diajukan untuk
menguji kebenaran kenabian Rasulullah. Ya. Apa saja pertanyaannya? Pertama, siapa? Dzulkarnain. Yang kedua, Ashabul Kahfi menginap, ya, menginap, tertidur di hotel, di dalam gua. Yang ketiga, arwah, tina rohnya jadi arwah, ya. Memang di orang Sunda mah ruh ti arwah sebutnya ya. Ruh itu arwah. Jadi yang pertama, wa yas'alunaka an dzilqarnain, ya. Bapak Ibu nanti bisa membuka dalam Al-Qur'an kalau punya. Saya yakin punya di rumahnya masing-masing, ya. Tentang kisah Dzulqarnain ini di dalam surat Al-Kahfi ada. Lalu tentang Ashabul Kahfi juga sama, dalam surat Al-Kahfi juga ada, ya. Bahkan Dzulqarnain ini adalah julukan kepada seorang raja yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan di kisah itu disebutkan bahwa Dzulqarnain ini membangun satu tembok untuk menghalangi, melindungi orang-orang yang lemah dari serangan Ya'juj dan Ma'juj, ya. Nah, ini Ya'juj dan Ma'juj ini termasuk nanti tanda-tanda akhir zaman, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, ya. Yang pasti para ulama juga menyebutkan bahwa Dzulqarnain ini termasuk dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui bersama bahwa nabi itu jumlahnya bukan 25, ya. Banyak, ratusan ribu. Ada yang menyebutkan 124 ribu, ya. Ada yang menyebutkan sampai 300 ribu jumlah nabi itu. Tapi kalau Rasul itu hanya berapa orang Rasul? Nah, jadi nambahan, ya. Ulul azmi, ya. Ulul azmi itu Rasul, atau kadang disingkat jadi mimin, ya. 5: Musa, Isa, Nabi Muhammad, terus Nabi Nuh, ya. Ya, mimin ulul azmi itu di kita sebut, ya, sebagai huruf awalannya saja, ya, ulul azmi. Itu Rasul. Jadi Rasul, setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi itu Rasul, ya. Perbedaannya diantaranya kalau Rasul itu menerima wahyu, ya, dan diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi biasanya meneruskan perjuangan risalah sebelumnya, itu Nabi, ya. Kurang lebih seperti itu perbedaan antara Rasul dan Nabi. Dzulqarnain, ya, menurut para ulama termasuk dari para nabi. Yang kedua, Ashabul Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi sebutkan walabisu fi kahfihim salasami'ah sinina. Dan para penghuni gua Ashabul Kahfi itu tinggal di dalam gua selama 300 tahun. Wazdadu tis'an. Di ayat itu disebutkan ditambah 9 tahun. Kenapa disebutkannya seperti itu? Cukurang manggas we, berarti Ashabul Kahfi tidur di dalam guanya
309 tahun. Tapi di dalam Al-Quran disebutnya Ashabul Kahfi tertidur di dalam gua itu selama 300 tahun. Wazdadu tis'an, ditambah 9 tahun. Nah, ini hebatnya jawaban Rasulullah berdasarkan wahyu bisa menjawab pertanyaan dari orang Arab dan orang Yahudi. Ya, kalau menurut kita sudah aja, berarti tinggalnya di dalam gua itu 309 tahun, bukan 300 ditambah 9 tahun. Tapi ternyata ini jawaban ini karena memang yang bertanyanya berbeda. Satu orang Yahudi, satu orang Arab. Orang Yahudi menggunakan tahun Masehi. Orang Arab menggunakan tahun Hijriah. Ya. Makanya kalau 300 tahun itu berdasarkan hitungan tahun Masehi. Kalau 300 tahun ditambah 9 tahun itu berdasarkan hitungan tahun Hijriah. Ya. Ini hebatnya dan cerdasnya Rasulullah SAW menjawab pertanyaan dari orang Arab dan juga orang Yahudi. Makanya di awal tadi saya sampaikan bahwa isyarat perbedaan antara tahun Masehi dengan Hijriah itu tiap tahun pasti berbeda. Dalam 3 abad 300 tahun perbedaan Hijri dan Masehi itu 9 tahun. Ya. Tiap 1 abad, tiap 100 tahun bedanya 3 tahun. Tiap 33 tahun bedanya 1 tahun. Tiap 1 tahun bedanya 11 hari. Itu penjumlahannya pasti seperti itu. Ya. Tiap tahun antara kalender Masehi dengan kalender Hijriah itu bedanya 11 hari. Ya. Kita lihat di dalam bulan Hijriah tidak ada tanggal 31. Ya. Begitupun di dalam bulan Hijriah tidak ada tanggal 28, tidak ada. Ya. Ini tanggal 28 Muharram malah ya. Pasti jumlahnya 29 atau 30. Jadi maksud saya tidak akan pernah ada tanggal 31 Muharram. Di bulan Hijriah itu tanggalnya pasti bulan itu 29 dan 30. Kalau di bulan Masehi ada 28, ada 29, ada 31 ya. Tidak ada 28. Ya, ada tanggal 28 bulan Masehi? Nggak ada ya. 29, 30, 31 pilihannya. Jadi perbedaannya itu antara tanggal tahun Masehi dengan tahun Hijriah. Dan itu memang sudah digambarkan, diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ashabul Kahfi, ya. Peristiwa Ashabul Kahfi ini adalah ketika para pemuda yang lari dari kezaliman seorang raja bersembunyi di gua, lalu tertidur di sana selama kurang lebih 309 tahun. Kalau perhitungan kalender Hijriah, kalau kalender Masehi 300 tahun. Ya. Di mana gua Ashabul Kahfi itu? Kalau sekarang adanya di Jordania. Kantos kayak itu, Pak, Bu. Kok Bu Ajalis pernah ya? Bu Ajalis pernah. Saya juga alhamdulillah pernah diberi kesempatan bisa datang dan masuk ke dalam gua Ashabul Kahfi. Ya. Memang tidak besar guanya, ya, kecil. Dan memang dijadikan hanya sebagai pengingat sejarah saja, ya. Berbeda dengan di kita, kalau ada tempat-tempat keramat itu
diduitkeun ya, aya juru kuncina ya, aya syarat dan ketentuan. Kalau di sana tidak ya, diterangkan sejarah yang sebenarnya tentang peristiwa Ashabul Kahfi yang terjadi kurang lebih 112 tahun Masehi ya. Jadi Ashabul Kahfi ini jauh terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir tahun berapa? Tahun gajah. Nah, bertepatan dengan tahun Masehinya tahun berapa? Sekitar 500-an ya. Sekitar tahun 500-an Masehi. Ashabul Kahfi terjadi tahun 112 Masehi. Jadi ada selisih waktu kurang lebih 4 abad. Tapi Rasulullah ditanya tentang Ashabul Kahfi ini tahu, karena berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk salah satu di antara mukjizat kenabian Nabi Muhammad, bisa menerangkan dan menceritakan kejadian yang telah lampau berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga tentang ruh, pertanyaannya Rasulullah tidak bisa menjawab. Dalam surat Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum min ilmin illa qalila. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit ya. Jadi itu Rasulullah lulus dengan 3 pertanyaan ini. Yang 2 bisa dijawab, yang 1 tidak. Maka benarlah tentang kenabian dan juga kerasulan Nabi Muhammad SAW. Lalu untuk menerangkan tentang 4 bulan yang haram di dalam Al-Quran tidak dirinci bulan apa saja, maka dirinci dalam hadis Nabi ya, hadis yang datang dari Abi Bakrah bahwasanya Nabi SAW bersabda, az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard, bahwa 1 tahun itu berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Wasanatu isna asyara syahron, dan 1 tahun itu jumlahnya 12 bulan. Minha arba'atu hurumun, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Salah satu mutawaliyatun, 3 berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi mulainya berarti kalau dari tahun Hijriah itu bulan ke-11, Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan pertama. Makanya berturut-turut 3 bulan itu. Wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumadi wa Sya'ban, dan 1 bulan terpisah, yakni bulan Rajab. Bulan Rajab ini ada di antara bulan Jumadil akhir dengan bulan Sya'ban ya. Jadi ada 4 bulan ya. Arba'atun hurumun, 4 bulan yang memang dihormati. Artinya dalam 4 bulan ini tidak boleh diadakan peperangan. Dulu zaman Rasulullah seperti itu. Termasuk hadis Nabi banyak menerangkan bahwa ketika kita melakukan perbuatan dosa di 4 bulan yang haram ini, dosanya ditambahkan berlipat. Sebaliknya ketika berbuat kebaikan, pahalanya juga akan dilipat gandakan ya, di bulan yang 4 ini. Bahkan untuk bulan Muharram ini
Rasulullah menyebutnya Syahrullah, bulan Allah. Ya. Bulan Muharram ini bulan Allah, bulan yang paling mulia di antara 12 bulan, di antara 12 bulan setelah bulan Ramadan. Ya. Kalau dulu sebelum turunnya perintah ibadah haji, justru yang paling mulia ini bulan Muharram. Ya. Makanya sebelum turun perintah saum bulan Ramadan, saum sunnah pada tanggal 10 Muharram itu hukumnya wajib. Ya. Nah, kemarin kan saum Tasu'a, Asyura. Ada saum, Bu, Pak? Taksu'a, Taksura. Ente saum Tasu'a, ente saum Tasu'a. Ya. Tasu'a, Taksura. Tasu'a, Asyura. Dulu zaman Nabi saum itu 1 hari pada tanggal 10 Muharram saja, dan itu hukumnya wajib. Baru setelah tahun 2 Hijrah turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tahun kedua Hijrah turun perintah wajib saum bulan Ramadan. Maka Nabi menyampaikan kepada umatnya, barang siapa yang mau saum silahkan, untuk yang tanggal 10 Muharram itu. Yang mau berbuka juga silahkan. Ya. Jadi ketika tanggal 10 Muharram ini dulu sebelum bulan Ramadan hukumnya wajib, ketika sudah turun kewajiban saum di bulan Ramadan jadi sunnah. Ya. Tapi hanya 1 hari tanggal 10. Kenapa kemarin kita saumnya tanggal 9 ditambah? Itu termasuk sunnah hammiyah, sunnah yang dicita-citakan oleh Rasulullah SAW dikerjakan, tapi Rasulullah keburu meninggal. Ya, Rasulullah keburu meninggal. Itu saking Rasulullah tidak mau sama, mau berbeda dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu yang memang mereka pun saum puasa pada tanggal 10 Muharram. Untuk apa? Untuk memperingati dan juga memuliakan kemenangan mereka, Bani Israel, yang bisa selamat dari kejaran Firaun. Ya. Dari Mesir menyeberang ke Palestina hari ini, sekarang ke Israel, ya, menyeberangi Laut Merah. Ya. Maka dan peristiwa itu terjadi pada 10 Muharram juga. Ya. Terjadi pada 10 Muharram. Makanya orang Yahudi pada waktu itu memuliakan tanggal 10 Muharram. Ya. Sahabat laporan pada Nabi, itu orang Yahudi guys saum tanggal 10 Muharram karena memperingati Nabi Musa. Maka kata Nabi, aku lebih berhak tentang Nabi Musa itu. Maka seandainya umurku tahun depan masih ada, aku akan menambah saumnya mulai dari tanggal 9, saum Tasu'a, Asyura. Di kita jadi berubah, jadi ayah bubur suro, ya, bubur bodas, bubur berem, sebutnya bubur syuro, ya. Padahal Tasu'a Asyura itu nama tanggal, bukan nama bubur, ya. Nggak tahu yang bubur merah bubur putihnya tanggal 9 atau tanggal 10-nya, ya. Begitu, ya. Jadi sunnah hamiyah. Jadi, ya, kalau saya menerangkan tentang tahun Hijriyah, diawali tentang hijrah Nabi, pertanyaannya, hijrah Nabi itu terjadi bulan apa? Ya, kita kan banyak memperingati tentang hijrah Nabi, ya, dan tidak tahu kapan hijrah Nabi yang sebenarnya. Tanggal 1 Muharram,
diperingati tahun baru Islam, hijrahnya Nabi. Padahal hijrah Nabi itu terjadi pada bulan Rabiul Awal, tanggal 12 hari Senin. Nah, alhamdulillah hafal hari Senin. Ya. Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah itu tanggal hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ngulang tahun ke-1. Ngulang kan tadi penentuan tahun itu mulai hijrah Nabi, berarti Nabi hijrah pada tanggal tanggal 12 tahun ke-1 hari Senin, ya. Dan ini termasuk catatan yang istimewa, ya. Rasulullah lahir pada hari Senin juga, bulan Rabiul Awal, tanggalnya pun sama, tanggal 12 tahun gajah, ya, tahun gajah. Rasulullah lahir hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Rasulullah hijrah hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijrah. Dan Rasulullah pun wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Itu termasuk keistimewaan Rasulullah itu, tanggal lahir, tanggal hijrah, dan meninggalnya sama. Mudah-mudahan ini salah satu hikmahnya supaya gampang diingat, dihafal. Kan baru tahu ya Bapak Ibu sekarang juga? Baru tahu atau sudah tahu sebelumnya? Nah, ini juga awas nggak bohong. Sudah tahu dari dulu Pak Ustadz katanya. Iya, alhamdulillah. Ya. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin Rasulullah itu sampai ke kota Madinah, ya, hijrah itu. Sampainya baru dihitung. Kalau berangkat dari Mekahnya itu tanggal 2 bulan Rabiul Awal. Ya. Tanggal 2 Rabiul Awal Rasulullah pergi dari kota Mekah menuju ke Madinah, ya, untuk berhijrah menghindari ancaman pembunuhan oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Setelah Nabi berdakwah selama berapa tahun? Dakwah Nabi dibagi dua, yang terang-terangan dan yang tersembunyi. Kalau di Mekah dakwahnya sembunyi-sembunyi selama 13 tahun. Ya. Kalau dakwah di Madinah secara terang-terangan selama 10 tahun. Ya. Dakwah Rasulullah di Mekah selama 13 tahun kurang efektif karena memang selalu diancam dengan pembunuhan. Bahkan ketika hijrah itu kan sudah diputuskan, para petinggi kafir Quraisy di zaman jahiliyah sudah memutuskan bahwa malam ini tanggal 2 Rabiul Awal Nabi Muhammad harus dibunuh. Nabi Muhammad harus dibunuh, jangan sampai esok hari masih bisa melihat matahari. Ya. Tapi ancaman itu bocor kepada Rasulullah dan Rasulullah tahu. Sehingga pada malam harinya Rasulullah berembuk, bermusyawarah dengan Ali bin Abi Thalib, dengan Abu Bakar As-Siddiq dan juga para sahabat yang lain untuk melakukan hijrah. Rasulullah hijrah ditemani oleh sahabat terdekatnya Abu Bakar As-Siddiq. Sementara Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi tempat tidurnya Rasulullah. Ya. Sehingga ketika orang-orang Yahudi masuk ke rumah Rasulullah mau membunuh, dibuka selimutnya, ternyata
bukan Nabi Muhammad, tapi Ali bin Abi Thalib. Ya. Itu salah satu di antara strategi Rasulullah SAW ketika melakukan hijrah, ya, dari Mekah ke kota Madinah. Ya. Jarak Mekah dan Madinah itu kurang lebih 450 km. Kalau di kita mungkin kurang lebih Bandung Surabaya. Ya. Dan sebelum hijrah sampai ke Madinah, ya, Rasulullah bersembunyi dulu di gua mana? Gua Sur. Ya. Kalau Gua Nur, Jabal Nur itu tempat tahanus, menerima wahyu. Kalau Jabal Sur, tempat Rasulullah bersembunyi ketika dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy akan dibunuh. Bersembunyi dalam gua, lalu di situ terjadi mukjizat. Lubang gua itu apa? Dengan sarang laba-laba, sehingga orang kafir Quraisy tidak mungkin ada orang bisa masuk ke situ karena ada sarang laba-laba. Itu termasuk mukjizat dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak diketahui. Bermalam di situ di Gua Sur kurang lebih 3 hari. Setelah 3 hari, ya, Rasulullah SAW melakukan hijrah, ya, dari Mekah ke Madinah, menelusuri jalan tikus. Ya. Jangan digambarkan naik mobil, naik bis. Jika bapak ibu umroh Mekah Madinah naik bis, ya, kurang lebih sekitar 4-5 jam. Gampang, datu macet juga badai kadieu di ditu mah, ya. Dia habis macet seseleket di pasar. Mekah Madinah daya macet, Bu. Jalannya lurus, ya, seperti tol tapi tidak bayar, gratis. Naik bis itu kurang lebih 4-5 jam. Rasulullah dulu berjalan kaki, kadang juga naik onta. Ditempuh, ya, berarti berangkat tanggal 2 sampai tanggal 12, dikurangi 3 hari di Jabal Sur, berarti kurang lebih 8 hari perjalanan dari Mekah ke Madinah. Ya. Itu hijrahnya Rasulullah. Dan itu bukan hijrah yang pertama. Sebelumnya Rasulullah hijrah ke Ethiopia 1 kali, lalu hijrah kedua kali ke Ethiopia lagi. Jarak dari Mekah ke Ethiopia itu lintas negara, jaraknya sampai 5.000 km. Tidak berhasil, kembali lagi ke Mekah. Lalu sebelum ke Madinah Rasulullah pernah hijrah ke Taif, itu masih di Mekah, dekat. Jarak Mekah ke Taif itu kurang lebih 85 km, deket itu mah. Baru yang terakhir hijrah Rasulullah itu dari Mekah ke Madinah, ya. Perjuangan berjalan dari Mekah ke Madinah kurang lebih 8 hari, siang dan malam. Dan biasanya mereka melakukan perjalanan itu di malam hari. Siang hari dijadikan untuk istirahat karena terik, panas, ya. Ya, cuaca hari ini di kita kan sangat panas. Wah, di sana lebih-lebih, Pak. Ya. Di kita bisa ngiuhan, komo nuga 2 AC di bumina, ya, aya kipas angin. Kalau ketika sedang melakukan perjalanan mana mungkin nggak ada. Dan yang panas itu di Mekah, ya, bukan sekedar teriknya, tapi justru yang lebih panas itu adalah udaranya. Ya. Saya pernah bulan Ramadan di sana saum, ya. Yang panas itu udaranya. Bisa jadi ngesngiuhan di pinggir toko, tapi udaranya ke muka itu ya kurang lebih kalau ibu bapak diam di belakang pembuangan AC, ya, bahkan hawanya lebih panas dari itu, ngaheab itu, ya, udara itu masuk ke sini.
Kurang lebih seperti itu panasnya. Ya, udaranya justru yang panas. Itu hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, ya. Dan kenapa dalam tahun Masehi, dalam tahun Hijriah yang dijadikan bulan pertama itu bulan Muharram? Kan hijrahnya juga bulan Rabiul Awal, kenapa tidak bulan Rabiul Awal tahun apa bulan pertamanya? Maka ya menurut catatan para ulama bulan Muharram ini bulan yang istimewa, ya. Istimewa bukan hanya sekedar sahrullah, ya, bukan hanya sekedar bulannya Allah, tapi bulan Muharram ini pun termasuk bulan yang istimewa buat para nabi sebelum Nabi Muhammad, ya. Dan banyak peristiwa besar terjadi di bulan Muharram, ya. Salah satu kitab karangan Syekh Abdullah bin Husain, beliau merangkum peristiwa sejarah yang terjadi di bulan Muharram. Di antaranya satu, pertama kali Allah menciptakan Nabi Adam itu di bulan Muharram. Lalu ditiupkan ruh kepada Nabi Adam pun di bulan Muharram. Nabi Adam ditempatkan di surga pun bulan Muharram. Para malaikat sujud kepada Nabi Adam itu pun terjadi di bulan Muharram. Allah menguji Nabi Adam dengan dosa sehingga keluar dari surga itu pun di bulan Muharram. Lalu Allah menerima taubat dari Nabi Adam juga pada bulan Muharram. Lalu Allah menyelamatkan bahtera Nabi Nuh dari banjir itu juga di bulan Muharram. Ya. Kan salah satu sejarah Nabi Nuh itu yang kita tahu adalah Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dalam satu bahtera itu perahu, ya, karena terjadi banjir. Itu juga diselamatkannya pada bulan Muharram, ya. Di catatan Nabi Nuh naik kepada bulan naik perahu itu di bulan Rajab, lalu turun dari perahu itu di bulan Muharram. Jadi kurang lebih Nabi Nuh mengarungi banjir lautan pada waktu itu selama 6 bulan. Naik bulan Rajab, turun bulan Muharram. Berarti 6 bulan angkleng-angklengan. Lalu Allah mengangkat Nabi Idris ke tempat yang mulia juga bulan Muharram. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ya, betul, Raja Namrud diselamatkan juga pada bulan Muharram, ya. Lalu Nabi Yakub, ya, anaknya Nabi Yusuf kembali kepada Nabi Yakub, dan juga Allah menyembuhkan mata Nabi Yakub karena memang diuji dengan kebutaan juga pada bulan Muharram. Nabi Daud diangkat menjadi khalifah untuk mengalahkan raja yang zalim Jalut, ya. Pernah membaca peristiwa Talut dan Jalut? Itu dikalahkan oleh Nabi Daud, diangkat juga pada bulan Muharram. Termasuk Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun itu di Laut Merah pada tanggal 10 Muharram, ya. Makanya tadi saya sampaikan orang Yahudi itu saum pada tanggal 10 Muharram untuk memperingati selamatnya Nabi Musa dan juga orang-orang Israel, ya, dari kejaran Fir'aun itu terjadi pada tanggal 10 Muharram, ya. Itu diantara peristiwa-peristiwa istimewa yang terjadi di bulan Muharram, sehingga pantaslah bulan Muharram ini dijadikan bulan yang pertama di tahun penanggalan tahun Hijriyah.
Dan kita alhamdulillah sekarang masih di bulan Muharram, ya. Sebutnya juga Syahrullah, bulan mulia setelah bulan Ramadan itu bulan Muharram. Nabi itu suka meningkatkan ibadahnya, ya, di bulan Muharram, saumnya, sholatnya, sodakohnya di bulan Muharram. Sekarang Muharram tanggal ada 23, ada 24 ya. Karena kemarin memang suka ada yang berbeda. Berarti kita masih ada 1 minggu, 7 atau 6 hari lagi kesempatan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Muharram. Ya. Karena belum tentu Allah Subhanahu wa taala menjamin kita tahun depan kita masih bertemu dengan bulan Muharram. Ya. Jadi jangan pernah menunda-nunda untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, untuk beribadah kepada Allah. Jangan ditunda-tunda, manfaatkan kesempatannya. Termasuk hari ini, bulan Muharram. Kalau dulu 2 minggu atau 3 minggu yang lalu kita sudah saum Tasu'a Asyura, ya sekarang Senin Kamisnya, ya. Atau ibadah-ibadah wajibnya diperbaiki, ibadah sunnahnya ditambah, tahajudnya ditambah. Suka tahajud, Bu? Kadang-kadang, iya sama, nggak apa-apa. Kadang-kadang juga, kadang tahajud, kadang tidak. Ya. Kita mah tahajudnya kadang ketika ada masalah, gede hutang, dagang hese, kakara deket ke Allah teh, ya Allah, itu kan ngadu. Ketika beres masalahnya, lagi diberi ujian dengan kesenangan, dengan harta berlimpah, lupa dengan tahajudnya. Ya. Terus terkadang untuk dzikir juga kan kita kalau sedang sakit saja, ya, lagi ditimpa sakit gigi, istighfarnya murudul astagfirullah, ya Allah nyeri-nyeri teuing. Ya, pasti kasih sakit gigi mah. Tapi pas diberi kesembuhan, ya, lempeng we tara aya istighfar, alhamdulillah ya Allah, gigi teh sehat, raos dianggot tuang. Pernah Bu gitu? Tara, ya, tara mengucapkan alhamdulillah. Bahkan terkadang makan juga mengucapkan alhamdulillah itu kalau terab. Terabnya teu aya, alhamdulillah na teu aya. Mun terab alhamdulillah. Mun teu terab teu alhamdulillah. Ya. Itu ya, zikir bil hal, zikir bil lisan, ya. Tapi tentu saja bagi kita bukan hanya sekedar zikir bil lisan saja. Dzikir bil lisan juga bagus, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah. Tapi lebih terpenting adalah dzikir bil hal, dengan perbuatan. Lisanul hal absahu min lisanil maqal. Sesuatu yang dibuktikan dengan perbuatan itu lebih baik daripada hanya sekedar lisan saja. Makanya dzikir yang benar itu adzikru atau Dzikir itu adalah taat. Ketika kita ingat kepada Allah, berarti kita tidak berani berbuat maksiat kepada Allah. Kita tidak akan pernah berani mendekati apa yang dilarang oleh Allah, dan kita pun tidak pernah berani meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu dzikir yang sebenarnya, ya. Bukan hanya sekedar mengingat tapi melanggar. Diibaratkan Bapak Ibu pergi keluar kota, ingat, ya, ke tetangga, oh nya ingat tetangga teh pesen oleh-oleh, ingat teh hungkul dibelikan teh. Ya. Kalau ingat dengan oleh-olehnya, belikan, kembali berikan kepada tetangga, kepada saudara. Itu disebut dzikir yang benar. Itu seperti itu. Dzikirnya subhanallah, tapi sedang berbuat musyrik, ya. Dzikirnya betul bismillah, tapi rek ngagarong, ayolah bismillah we sugan teu kapangi.
Maka bismillah mah jadi sieun teu kapanggih. Nu mau kok ge pasti bismillah da sieun kapanggih. Ya. Kadang bismillah oge lamun teu yakin. Ya, mun teu yakin. La haula sarua keluar itu kalau tidak yakin. Ya bensin mah moal nepi ka imah. Hayu la haula we lah sugan nepi. Nah, kan begitu. Ya. Ya ongkos nepi. Hayu bismillah we lah sugan we gitu kan. Nah itu ya. Kadang kalimat-kalimat dzikir itu disertai karena tidak yakin. Justru harus disertai dengan keyakinan. Dzikir bilisan bila halnya harus seiring dan sejalan. Itu semangat tahun Hijriah dan Masehi ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf Bapak dan Ibu apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mudah-mudahan bisa dimaafkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.